jemaat, mari kita bangkit berdiri. Ibadah kita di pagi hari ini dimulai dengan suatu iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Mazmur 47 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Sungguh ajaib yang kita boleh rasakan. Bahkan berkat dan anugerah Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Untuk itu, janganlah kita berhenti untuk memuji Dia. Kita nyanyikan pujian KPPK 319, tak hentinya kupuji Dia. Ada hidup dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, bukan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya, ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Tak lama lagi Ia akan datang. Marilah kita menyambutnya. Tak lama lagi Ia akan datang, akan ku menyambutnya, dan ku kan dijemput ke sorga, bertatap bersamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, bersyukur atas kebaikan dan rahmat Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu lebih tinggi dari langit biru dan lebih dalam dari lautan. Olehnya itu ya Tuhan, kami bersyukur juga untuk anugerah Tuhan. Kami boleh datang, beribadah, bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang indah, nama yang kami puji dan sembah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Marilah kita menyiapkan hati kita. Kita tahu kita manusia yang terbatas. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tapi saudara, hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Olehnya itu, percayalah kepada Yesus. KPPK 194. Hidup dalam dosa, Tuhan menunggu. Ya
kebenaran, jalan hidup yang menuntun kita ke surga. Jemaat dipersilakan berdiri. Dialah jalan hidup benar, tuntunmu ke surga. Jangan tunggu, percayalah, kan boleh berkatnya. Pada Yesus, kau percayalah. Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari pada saat ini dalam 1-2 menit ini secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan. Mari dengan jujur mengungkapkan, mengakui apa yang menjadi dosa dan pelanggaran kita. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang kasih dan Maha Pengampun untuk setiap kita yang meminta pengampunan kepadanya. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami menyadari begitu banyak pelanggaran kami. Setelah memasuki beberapa hari di tahun 2021 ini, kami mungkin mengalami begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan, apa yang kira-kira akan terjadi di tahun ini? Sanggupkah kami melewati setiap tantangan dan kesulitan yang mungkin Tuhan akan izinkan untuk kami alami? Ampuni kami jikalau hidup kami penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Kadang-kadang kurang percaya bahwa sesungguhnya Allah yang berdaulat, Allah yang baik, Allah yang hidup, ada selalu beserta dengan kami dan menopang kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami untuk kelemahan-kelemahan kami, ketidakmampuan kami untuk berkata tidak terhadap dosa kami. Kami yang jatuh bangun di dalam dosa yang sama, kami yang sering sekali mengecewakan hati Tuhan, kami yang sering sekali kurang sabar, kami yang kurang kasih kepada sesama kami yang tidak bisa selalu mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ketika Engkau menegur dan mengingatkan kami, berikan kami kekuatan untuk bisa mengalami perubahan. Berikan kekuatan bagi kami untuk bisa mengalami transformasi. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kali kami datang meminta pengampunan, kematian-Mu di atas kayu salib memberikan pengampunan yang seutuhnya kepada kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengampuni dosa kami. Inilah kami orang yang berdosa ini datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengucapkan akan pengakuan iman rasuli kita bersama gereja di sepanjang abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kesusahan, ada Tuhan yang selalu menolong dan menghibur kita. Ketika kita menerima berkat yang melimpah, itu berarti Tuhan memberikan, menambahkan kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Allah berdaulat atas kehidupan kita. Untuk itu, Yesuslah menjadi segala-galanya. KPPK 209, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Dia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkat-Nya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Dia segarkan, Dia tambahkan, sobatku. Yesus selalu setia di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada-Nya. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandangnya. Kemanapun selalu serta, sobatku. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini, dan meminta Tuhan menyertai setiap kami, menolong setiap kami supaya ketika kami membaca firman, ketika kami berinteraksi dengan Engkau Tuhan, kami boleh menerima firman itu dan kami boleh diberikan pengertian. Berkati setiap kami yang ada di gereja pada saat ini, berkati semua saudara-saudara dan rekan-rekan dimanapun berada pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersyukur ini adalah minggu kedua memasuki tahun 2021. Hari ini tema kita adalah kedaulatan Allah. Nah, bicara tentang kedaulatan Allah adalah sesuatu yang cukup penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena menurut bapak-bapak gereja kita, mereka mengatakan belajar doktrin kedaulatan Allah ini adalah salah satu fondasi teologi Kristen. Ya. Nah, ketika kita memahami dan mengerti tentang kedaulatan Allah ini, bukan hanya menolong kita untuk makin mengerti dan mengenal siapa Allah yang hidup, Allah yang sejati itu, tetapi juga menolong kita untuk memahami akan hal-hal yang terjadi di sekitar kita dan memahami apa yang kita alami di dalam hidup kita di dalam dunia ini.
Nah, sebelum pagi hari ini kita membaca beberapa ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kedaulatan Allah ini, saya mengajak kita untuk berpikir dan memikirkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah sebetulnya pernahkah kita bertanya, yang mengontrol dunia ini, bumi ini sebetulnya siapakah? Siapakah yang mengontrol akan hidup ini? Tuhan atau iblis? Nah, sebab kalau kita melihat akan sekitar kita, kita melihat seringkali terjadi kekacauan, dosa merajalela, kejahatan ada di mana-mana, terjadi manusia yang mengalami begitu banyak penderitaan. Nah, ketika kita melihat akan hal itu, seringkali terlintas mungkin di dalam pemikiran kita untuk bertanya, sebetulnya siapa yang mengontrol akan dunia ini? Dunia ini kelihatannya seperti lepas kontrol. Siapa yang memegang kedaulatan? Tuhan atau iblis? Nah, kalau kita memperhatikan akan beberapa negara ada yang mengalami pertikaian, ada negara yang mengalami peperangan, pergantian kepemimpinan diwarnai dengan keributan, kericuhan, bahkan kadang-kadang ada yang menelan korban jiwa. Nah, ketika melihat hal itu Bapak Ibu, sebetulnya di dalam semua peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, siapa yang sebetulnya memegang kontrol? Siapa yang berdaulat? Tuhan atau iblis sebetulnya? Nah, hal yang kedua adalah di dalam dunia religius Bapak Ibu. Kalau kita melihat sejak Injil diberitakan dari zaman para rasul sampai sekarang, memang Injil diterima oleh begitu banyak orang dan ada banyak negara di mana jumlah orang Kristen itu mengalami pertumbuhan. Nah, memang Bapak Ibu, kita melihat bahwa pertambahan orang Kristen itu terjadi, orang makin banyak mengenal Injil dan percaya kepada Kristus. Namun di lain pihak kita melihat bahwa terjadi juga penghinaan orang terhadap Kristus ya. Banyak orang menolak, bukan hanya menolak tapi menghina Kristus dalam kehidupannya. Kalau kita melihat YouTube ya, kalau Bapak Ibu search ya, akan banyak sekali kan, semua hal ada di situ ya. Nah, kalau kita melihat ada begitu banyak sebetulnya ceramah-ceramah yang menghina Kristus ya. Bukan hanya mereka mendebat, tapi penghinaan itu terjadi. Nah, di beberapa negara kita melihat bahkan beberapa gereja menjadi kosong. Banyak generasi makin meninggalkan Tuhan dan banyak orang proklaim dirinya menjadi seorang ateis dan tidak mengenal Tuhan. Jadi sebetulnya siapakah yang memegang kontrol terhadap dunia ini? Tuhan atau iblis? Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat orang Kristen di sekitar kita, banyak sekali orang yang bergumul, termasuk mungkin diri kita ya. Kita mengalami pergumulan iman yang sering sekali terasa begitu berat, mengalami pencobaan hidup yang begitu berat, dan sering sekali kita mengalami doa-doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Apakah Tuhan peduli dengan hal-hal seperti itu? Apakah Tuhan masih memegang kontrol terhadap dunia ini? Dan itulah yang akan kita pikirkan sama-sama dan gumulkan sama-sama di pagi hari ini. Mari kita membuka Yesaya 46 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan bagi kita. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Yesaya 46, 9 sampai 11. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam nats yang kita baca tadi, di situ kita melihat penulis, dalam hal ini Yesaya, mengatakan bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah berkuasa, Allah yang memegang kontrol dan mengendalikan sejarah. Allah akan menubuat, akan menggenapkan apa yang Dia sudah nubuatkan dan melaksanakan apa yang Dia sudah rencanakan. Karena Dia adalah Tuhan, maka Dia melaksanakan segala sesuatu berdasarkan keputusan, berdasarkan kehendaknya. Dan karena Dia Allah, maka segala sesuatu yang Dia rencanakan itu pasti akan terlaksana. Pasti akan terlaksana.
Jadi bagian yang kita baca tadi adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Nah Bapak Ibu, ketika kita bicara masalah kedaulatan Allah, maka sebetulnya doktrin atau ajaran ini bukan hanya hak eksklusif dari golongan tertentu ya. Karena ketika kita mendengar istilah kedaulatan Allah atau sovereignty of God, kita langsung berpikir oh itu doktrinnya orang reform begitu ya. Bagian atau gereja lain itu tidak mengajarkan akan hal itu. Tapi sebetulnya tidak demikian ya. Ada begitu banyak ayat di Alkitab yang menjelaskan tentang kedaulatan Allah ini. Bahwa Allah itu berdaulat di dalam hidup kita. Nah ketika bicara tentang kedaulatan Allah, maka kita mesti memahami bahwa kita adalah manusia terbatas. Kita tidak bisa memahami tentang kedaulatan Allah itu secara sempurna. Allah itu pencipta, kita itu ciptaan. Dan karena kita adalah ciptaan, maka kita terbatas. Pemikiran kita terbatas. Nah pengenalan kita akan Allah itu termasuk ketika kita bicara tentang kedaulatan Allah ini, maka itu hanyalah sejauh yang Allah perkenalkan kepada kita. Yaitu melalui firman-Nya. Nah jadi sudah bicara tentang kedaulatan Allah, maka kita memahami pengertian kita tidak bisa sempurna. Ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa memahami secara sempurna. Dan itu adalah bagian daripada misteri Allah yang Allah tidak ungkapkan kepada kita. Nah Bapak Ibu, apakah itu kedaulatan Allah? Apa maksudnya ketika berkata bahwa Allah itu berdaulat? Nah sebetulnya ada begitu banyak penjelasan di dalam buku sistematika teologi ya. Banyak sekali tulisan yang menjelaskan tentang kedaulatan Allah ini. Tapi sebetulnya secara sederhana kita bisa memahami bahwa Allah yang berdaulat itu artinya adalah Allah berkuasa. Dia yang memegang kendali. Jadi itu sesederhana itu Bapak Ibu. Allah yang berdaulat itu artinya dia berkuasa dan dia yang memegang kendali. Nah ketika bicara tentang kedaulatan Allah ini ada dua hal pemikiran ekstrim yang harus kita hindari. Yaitu yang pertama adalah pemikiran yang disebut dengan fatalisme. Fatalisme itu adalah menekankan tentang kedaulatan Allah dan mengabaikan tanggung jawab manusia. Jadi konsep ini memahami bahwa setiap kejadian itu sudah ditentukan oleh Allah. Setiap kejadian. Dan manusia itu hanya bisa menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan karena sudah ditentukan oleh Allah, manusia hanya bisa menerima itu sebagai sebuah takdir yang sudah ditentukan dan kita pasrah terhadap takdir itu. Nah pemikiran ini adalah pemikiran yang sebetulnya itu adalah pemikiran fatalisme. Dan ketika bicara tentang kedaulatan Allah ini kita mesti memiliki kewaspadaan dan kita menghindari pemikiran hal ini ya. Karena pada dasarnya tidak fatalisme seperti itu. Atau ekstrim yang lain adalah pemikiran yang menekankan tentang tanggung jawab manusia dan mengabaikan tentang kedaulatan Allah. Jadi sebaliknya atau terbalik daripada konsep fatalisme tadi. Nah, konsep ini melihat bahwa manusia itu adalah ciptaan yang memiliki kebebasan, ya, memiliki kemampuan untuk memutuskan apapun, membuat pilihan apapun berdasarkan kebebasannya. Jadi manusia bebas untuk mengambil keputusan, manusia memiliki pilihan-pilihan untuk melakukan keputusan apapun, dan tidak ada keterlibatan Tuhan di situ. Boleh dikatakan bahwa Tuhan itu hanya seperti merestui saja, tapi sebenarnya segala sesuatu itu Tuhan yang manusia melakukan dan manusia memutuskan berdasarkan kehendak bebasnya. Jadi seperti meninggikan ciptaan dan merendahkan sang pencipta. Nah, dua konsep ini adalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri Bapak Ibu. Nah, ketika kita bicara masalah kedaulatan Allah, maka kita mesti memahaminya secara proporsional. Apa itu? Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Nah karena hari ini topik kita tentang kedaulatan Allah, maka kita pasti membahas tentang Allah yang berdaulat ini ya. Kita kurang menyinggung tentang manusia bertanggung jawab. Tapi kita mesti memiliki kewaspadaan untuk tidak jatuh kepada salah satu ekstrim dari pemikiran ini. Nah apakah artinya ketika kita bicara bahwa Allah itu berdaulat? Bisa dijelaskan dalam beberapa pengertian Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, ketika kita berkata bahwa Allah berdaulat, maka itu artinya adalah bahwa dia melakukan apa yang dia inginkan dan mencapai semua tujuannya. Nah, tidak ada yang bisa menghentikan Allah di dalam melakukan kehendaknya. Mazmur 115, mari kita membuka bagian ini. Mazmur 115 ayat yang ketiga.
Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Nah Bapak Ibu, Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Juga tidak ada yang bisa menggagalkan apa yang menjadi kehendak Allah. Tidak ada yang bisa menggagalkan itu. Termasuk itu dosa manusia, pemberontakan manusia, rancangan jahat iblis sekalipun itu tidak bisa menggagalkan. Kenapa? Karena Allah itu berdaulat. Dia akan melakukan apa yang dia rencanakan dan dia inginkan dan dia pasti akan mencapai semua apa yang menjadi tujuan-tujuannya sebab dia adalah Allah yang berdaulat. Nah fakta tentang hal ini kita melihat begitu banyak sebetulnya di dalam Alkitab. Mungkin salah satu contoh yang mudah untuk dipahami itu adalah ketika kita melihat kisah Israel misalnya. Israel di Mesir menjadi budak selama 400 tahun lamanya. Nah Alkitab mengatakan bahwa setelah genap masanya Tuhan itu melalui Musa datang kepada Firaun meminta supaya Raja Mesir Firaun pada waktu itu mengizinkan Israel untuk meninggalkan Mesir dan pergi ke padang gurun untuk menyembah Allah mereka. Nah tentu saja Firaun tidak mengizinkan. Kenapa? Israel sudah jadi budak sekian ratus tahun di situ. Bagaimana mungkin dia melepaskan Israel dan membiarkan mereka pergi begitu saja? Nah apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena Firaun tidak mengizinkan hal itu, maka Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan kedaulatannya. Dia kirim 10 tulah yang menghabiskan, yang membuat orang Mesir itu begitu ketakutan ya. Dan kemudian sampai pada akhirnya mau tidak mau Firaun mesti mengizinkan Israel pergi meninggalkan Mesir. Dan setelah meninggalkan Mesir apa yang terjadi? Kita melihat kedaulatan Allah yang luar biasa, kuasa Allah yang luar biasa. Tuhan membelah Laut Merah. Tuhan memberikan tiang api, ada tiang awan yang menjaga mereka siang dan malam. Tuhan memberikan mana kepada Israel. Tuhan menyatakan kuasa dan kedaulatannya. Kenapa? Karena apa yang dia sudah rencanakan itu, rancangkan itu, mesti terjadi sesuai dengan tujuan-tujuan yang Allah sudah tetapkan. Dan dalam kisah yang lain misalnya hal yang ajaib itu kita lihat ya, ketika Yosua berada di Gibeon itu Tuhan menghentikan matahari. Bagaimana itu bisa menghentikan matahari? Di dalam peperangan itu berhenti matahari sekian jam. Sehingga Israel di dalam peperangan itu mengalami kemenangan yang mutlak terhadap musuh-musuhnya. Itulah Allah yang berdaulat. Allah menyatakan kuasanya. Nah ketika kita melihat begitu banyak contoh tentang kekuasaan Allah, keberdaulatan Allah ini. Mungkin kita berpikir oke, itu terjadi zaman dulu ya. Dalam beberapa peristiwa hal itu terjadi, Allah menyatakan kedaulatannya, tapi kisah itu tidak terulang lagi. Betul ya Bapak Ibu? Kisah itu kan kita tidak alami lagi dan itu hanya terjadi sekali saja di dalam beberapa peristiwa. Kalau kita melihat di beberapa bagian yang lain, orang-orang lain mereka tidak mengalami mukjizat dan pertolongan daripada Tuhan. Ya, mereka tidak mengalami mukjizat yang sama. Kalau kita melihat perjanjian baru, Stefanus itu dibiarkan dirajam dengan batu sampai dia mati. Kenapa Allah tidak menyatakan kedaulatannya? Di mana kuasa Allah? Kenapa dia tidak melepaskan Stefanus yang sampai mati karena dirajam dengan batu pada waktu itu? Nah bagaimana kita memahami kedaulatan Allah dalam hal ini? Nah hal itu akan membawa kita kepada konsep yang kedua Bapak Ibu, yaitu kedaulatan Allah atau Allah yang berdaulat itu artinya adalah Allah memegang kendali bahkan dalam hal kejahatan, penderitaan, dan ketidakadilan. Allah itu dalam kedaulatannya tidak selalu menyatakan kuasanya, ya, tidak selalu dia melakukan mukjizat dan tidak selalu dia melepaskan umatnya dari penderitaan. Itu justru salah satunya menyatakan bahwa dia itu adalah Allah yang berdaulat. Allah berkuasa mengizinkan umatnya mengalami penderitaan. Salah satu hal yang sangat mengherankan kalau kita melihat apa yang dicatat di dalam Ibrani ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 36. Mari kita membuka bagian ini Bapak Ibu. Ibrani 11 bukan 13. Di situ dikisahkan tentang para pahlawan iman dan apakah yang dialami oleh para pahlawan iman itu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 36 dan 37. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji,
dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Nah, pasal 11 dalam Ibrani itu adalah mengisahkan tentang para pahlawan iman. Ada begitu banyak di antara mereka yang mengalami mukjizat, pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Tapi bagian Ibrani mengisahkan kepada kita bahwa tidak semua mereka mengalami hal seperti itu. Banyak di antara mereka juga yang didera, bahkan dibelenggu, dan di sini dikatakan mengalami penderitaan sampai mereka digergaji. Dan mereka mengalami kesusahan yang begitu hebat. Di manakah kedaulatan Allah? Di manakah Allah yang berkuasa? Nah, mereka mengalami itu bukan berarti karena Allah tidak berdaulat. Bukan karena Allah juga tidak berkuasa. Tetapi Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang memegang kendali. Ya, dan dia dalam keberdaulatannya, dalam kemahakuasaannya mengizinkan umat yang mengalami hal seperti itu. Ini mungkin menjawab hal-hal yang dari tadi di awal saya ajak kita untuk tanyakan dan pikirkan sama-sama. Ketika kita melihat penderitaan, ketika kita melihat kejahatan yang merajalela, seakan-akan itu tidak ada kendali ya. Kita melihat tidak ada yang membendung akan peristiwa-peristiwa itu. Apakah Allah tidak mengontrol? Tapi kalau kita melihat konsep Allah yang berdaulat ini, kita akan paham bahwa hal-hal seperti itu terjadi bukan berarti bahwa Allah tidak berdaulat. Bukan berarti bahwa Allah tidak memegang kendali sejarah dunia ini. Justru itu adalah salah satu bentuk dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Ketiga Bapak Ibu adalah Allah yang berdaulat itu artinya adalah dia yang mengendalikan urusan dunia ini. Jadi semua hal dalam dunia ini, urusan-urusannya itu adalah Allah yang mengendalikan. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 21 saya bacakan ya. Dialah yang mengubah waktu dan masa. Dia yang memecat raja dan mengangkat raja. Dialah yang memberi hikmat kepada orang-orang yang bijaksana dan akal budi diberitahukannya kepada orang yang memahami pengertian. Nah, di dalam bagian ini kita memahami bahwa tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Termasuk ketika terjadi pergolakan di dalam negara, terjadi pergantian kepemimpinan yang sampai berdarah-darah sekalipun, terjadi pertikaian sampai terjadi peperangan. Ada orang yang sampai mati dan meninggal karena peristiwa-peristiwa tersebut. Apakah Allah tidak mengontrol? Apakah Allah tidak berdaulat? Tidak, ya Daniel mengatakan. Allah mengawasi, Allah yang membangkitkan raja, membangkitkan presiden, mengawasi kejatuhan mereka. Sekalipun segala sesuatu tampak begitu kacau, tapi bukan berarti bahwa Allah tidak berdaulat. Ia tetap adalah Allah yang mengontrol semuanya itu dan mengendalikan semuanya itu terjadi karena dia adalah Allah. Yang keempat dan terakhir, ketika kita bicara tentang Allah yang berdaulat, artinya adalah dia memilih umat untuk dirinya sendiri. Nah, ini ayat Efesus yang sangat terkenal sekali, Efesus pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima, saya ajak kita untuk baca sama-sama. Efesus pasal yang keempat, ketika kita bicara Roma ada seringkali ini dikutip ya. Efesus pasal yang pertama ayat 4 dan ayat yang kelima. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah Bapak Ibu, Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang memilih. Memilih kita untuk memperoleh karya penebusan di dalam Kristus. Dan di dalam hal keselamatan itu Allah berdaulat secara total. Dia yang memberikan keselamatan itu, dia yang mengerjakannya. Dan dia tidak akan melepaskan kita umat yang dipilihnya. Nah memang ketika kita bicara tentang pemilihan ini, sama seperti ketika membahas Roma ya, pasti ada begitu banyak hal yang menggelitik pikiran kita dan sepertinya mengganggu akan konsep keadilan kita. Kenapa Allah, bagaimana bisa memahami bahwa Allah itu memilih sebagian orang untuk menerima anugerahnya. Tapi itulah Allah yang berdaulat yang dinyatakan kepada kita di dalam Alkitab. Allah itu memilih siapa yang menjadi umatnya dan dianugerahkan akan anugerah keselamatan. Kita melihat orang-orang kafir itu dibiarkan berjalan sendiri. Sementara bangsa Israel itu dipilih sebagai umat covenant daripada Allah. Kita melihat Esau murah hati. Ya, dibiarkan tidak mendapat berkat. Sementara Yakub yang penuh dengan siasat sang penipu itu memperoleh hak waris dan dia dijadikan sebagai bejana kemuliaan bagi Allah.
Atau kita melihat dalam perjanjian baru, ya, kebenaran ilahi itu disembunyikan dari orang pintar, orang yang berhikmat, orang yang pandai, tapi justru dinyatakan kepada orang-orang kecil. Atau orang-orang Farisi dan Saduki dibiarkan Allah di dalam kesesatan mereka. Tetapi Allah justru menyatakan itu kepada para pemungut cukai dan perempuan sundal, orang-orang yang berdosa. Atau sesuatu yang mengherankan itu misalnya di dalam Yohanes pasal yang kelima. Ketika orang lumpuh yang menunggu 38 tahun lamanya supaya jikalau kolam itu bergoncang nanti dia akan turun ke dalam kolam itu dan supaya dia bisa sembuh. Nah, Yohanes 5 menceritakan kepada kita bahwa orang yang lumpuh 38 tahun ini tunggu-tunggu tapi dia tidak dapat kesempatan untuk mengalami atau masuk ke dalam kolam itu. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang. Dan apa yang dia lakukan? Dia memperlakukan istimewa orang lumpuh 38 tahun ini. Menyembuhkannya. Padahal Bapak Ibu pada waktu itu ada begitu banyak orang sakit yang lain. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh di situ. Mereka juga menantikan kesembuhan. Mereka sangat ingin disembuhkan. Tapi mengapa Tuhan hanya memilih menyembuhkan satu orang? Padahal kuasanya untuk menyembuhkan satu orang sama dengan ketika dia menyembuhkan seharusnya sejumlah orang sakit itu. Namun kenyataannya Allah tidak melakukannya. Allah menyatakan kuasanya dengan hanya menyembuhkan satu orang yang sakit 38 tahun itu dengan alasan yang hanya Allah sendiri yang tahu mengapa dia melakukan itu. Mengapa tidak memberikannya semuanya. Tapi itulah Allah yang berdaulat. Dia memilih umatnya untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri. Karena dia adalah Allah. Nah terakhir Bapak Ibu ketika kita bicara tentang kedaulatan Allah ini, apakah aplikasi praktis dari untuk kehidupan kita setiap hari? Ada beberapa hal, Bapak Ibu, yaitu yang pertama, memahami Allah yang berdaulat ini akan menolong kita di dalam memperdalam pemujaan kita akan Allah yang hidup dan sejati. Allah adalah Allah, Dia pencipta, manusia adalah manusia, kita ciptaan dan kita terbatas. Nah, Bapak Ibu, karena Dia Allah, maka satu-satunya respons yang kita berikan atau salah satu respon yang kita berikan kepada Dia karena Dia adalah Allah, Dia penguasa semesta ini, Dia bukan hanya pencipta tapi Dia memerintah, Dia menguasai, Dia adalah Allah. Maka salah satu respons yang kita berikan kepada Dia adalah tunduk, ya hormat. Nah, salah satu penampakan yang dilihat oleh Yesaya itu menggambarkan tentang keagungan Allah yang luar biasa ini. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6. Bapak Ibu, Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Yesaya 6 1 sampai 3. Kita baca di dalam ayat yang kedua. Ayat yang pertama ya, dalam tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai bla 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 dan segala macam ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Allah itu agung, Dia kudus, Dia mulia. Dan manusia layak untuk menyembah Dia. Hal ini sangat berbeda dengan kadang-kadang ya Bapak Ibu saya melihat itu ketika orang menggambarkan Allah itu dengan gambarannya begitu menyedihkan. Ya. Kadang-kadang Allah digambarkan sebagai seorang pribadi yang kurang kuasa, dia tidak berdaya, dia pribadi yang sering sekali mengecewakan. Manusia tidak bisa mengandalkan dia karena dia itu dalam beberapa hal tidak mampu untuk melakukan. Tetapi Allah kitab suci, Allah yang dinyatakan kepada kita tidak demikian. Allah tidak seperti itu. Dia adalah Allah, Dia berdaulat, Dia maha kuasa. Dia punya kuasa dan Dia suci. Nah, satu-satunya respon yang kita berikan itu adalah menyembah Dia, memuja Dia. Ya. Menempatkan, tanda kutip, menempatkan Dia sebagai Allah karena Dia adalah Allah. Ya. Jadi ketika kita membicarakan tentang kedaulatan Allah ini seharusnya memahami kita untuk memiliki rasa hormat yang begitu dalam di dalam hati kita tentang pribadi Allah itu.
Yang kedua Bapak Ibu adalah ketika mengenal Allah yang berdaulat itu, ini sebetulnya sangat memberi penghiburan bagi kita yang mengalami ujian, pencobaan, penderitaan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika kita tidak memiliki Allah yang berdaulat, maka semua ujian, semua penderitaan, semua kesusahan kita, kesedihan yang kita hadapi itu tanpa kepastian yang jelas karena kita melihat siapa yang mengendalikan semuanya ini. Semua penderitaan, kesulitan kita akan menjadi semacam tragedi belaka. Terjadi begitu saja. Tidak ada arti dan maksud di balik semuanya itu. Namun ketika kita memahami bahwa Allah itu berdaulat, bahwa tidak ada satu pun terjadi di luar daripada jangkauan Allah, bahwa Dia mengizinkan hal itu, bahwa Dia berdaulat dan bahwa ada maksud-maksud baik di balik semuanya itu. Bukankah hal itu sangat memberikan penghiburan bagi kita? Kita memiliki ketenangan, memahami bahwa Allah itu menopang kehidupan setiap kita. Kalau kita menderita, kita tahu bahwa ada Allah di balik semuanya itu yang bukan hanya menyertai kita, bukan hanya memberikan kekuatan bagi kita, tapi Dia yang take control di balik semuanya itu. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Jadi penderitaan yang kita alami tidak pernah ada yang kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan dalam dunia ini. Tidak ada satupun terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Nah, ketika kita tahu bahwa semuanya itu ada tujuannya, dan Rasul Paulus sebetulnya banyak berbicara tentang hal ini. Misalnya di dalam 1 Tesalonika 4 ya. Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika, dia berbicara kepada orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang mereka kasihi karena kematian. Mereka mengalami duka cita yang begitu dalam. Dan Paulus memberikan penghiburan kepada mereka tentang Allah yang berdaulat ini. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan kembali. Dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah meninggalkan mereka itu, yang sudah meninggalkan kita, yang sudah berada di dalam Tuhan itu. Penderitaan ini hanyalah sesuatu yang sementara saja. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Itu perkataan Rasul Paulus. Jadi kita justru mendapatkan penghiburan kita ketika kita mengetahui dan mengenal bahwa Allah itu berdaulat di dalam hidup kita, termasuk di dalam segala penderitaan yang kita alami. Terakhir Bapak Ibu adalah mengenal Allah yang berdaulat ini memberikan kita dorongan dan sukacita di dalam penginjilan. Nah Bapak Ibu, bagaimana mungkin seseorang melakukan penginjilan jikalau tidak memiliki keyakinan bahwa Allah itu berdaulat ya? Bagaimana mungkin seseorang bisa membawakan suatu berita yang jelas-jelas itu tidak menyenangkan ya? Jelas-jelas berita yang tidak enak untuk didengar ya, bisa menggerakkan seseorang untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Namun karena kita percaya dan kita tahu bahwa Allah itu berdaulat, maka semua dalam kegiatan salah satu penginjilan itu kita tahu bahwa sebetulnya Allah yang bekerja di balik semuanya itu. Nah, ada kalimat yang sangat bagus ya yang dikatakan oleh James Boyce ya. Jika Allah tidak berdaulat, bagaimana setiap manusia yang waras bisa berharap melakukan penginjilan yang akan membawa orang tersebut untuk menjadi percaya kepada Yesus? Justru karena Allah berdaulat, kita menyadari bahwa kita ini hanyalah alat saja yang dipakai oleh Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan. Nah kalau kita belajar doktrin keselamatan, Roh Kudus yang menggerakkan, Roh Kudus dulu yang menghidupkan rohani kita yang mati. Dia kemudian mendorong kita, menolong kita untuk memberikan respons terhadap panggilan Allah. Sampai seseorang itu menerima Injil, percaya kepada Yesus di dalam kehidupannya. Itu semua terjadi karena Allah yang berdaulat. Nah memahami hal ini memberikan sukacita bagi kita dan mendorong kita untuk melakukan penginjilan. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah lah yang berkuasa mempertobatkan seseorang, bukan kita. Karena kita hanyalah alat saja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biarlah ketika kita merenungkan tentang kedaulatan Allah ini, menolong kita untuk memiliki rasa hormat yang dalam di dalam diri kita tentang siapa Allah. Juga sekaligus memberikan penghiburan bagi kita, termasuk corona yang sedang terjadi pada saat ini. Itu semua bukan terjadi secara kebetulan. Semua terjadi di dalam kendali, di dalam kontrol Allah yang berdaulat. Dan biarlah ini juga mendorong kita untuk mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil itu kepada orang lain. Karena sesungguhnya Allah yang mempertobatkan dan membawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Paling terakhir Bapak Ibu, ketika kita merenungkan tentang kedaulatan Allah ini, biarlah kita mulai dari diri Allah terlebih dahulu. Nah Bapak Gereja kita abad ke-18, Arthur Pink yang mengatakan bahwa untuk memahami dengan
baik tentang konsep kedaulatan Allah ini, kita harus mulai dari diri Allah terlebih dahulu. Dari firman-Nya, baru kita mencoba untuk melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Bukan sebaliknya, kita mulai dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita, kemudian mempertanyakan apakah Allah itu berdaulat atau berkuasa dalam dunia ini. Karena ketika kita memulai dari firman-Nya, dari Allah, maka itu akan menolong kita untuk memahami. Ada terang, ada cahaya yang akan menerangi pikiran-pikiran kita, dan itu sebetulnya sangat menguatkan akan iman kita menjalani hidup dan keseharian kita. Kiranya firman ini boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih kami memiliki Allah yang berdaulat, yang memegang kontrol, yang mengendalikan sejarah, termasuk yang mengendalikan akan kehidupan kami ini. Kami bersyukur kami boleh sandarkan diri kami kepada pribadi-Mu, karena tak ada satu pun terjadi di luar dari pengetahuan-Mu, di luar daripada izin-Mu. Dan terima kasih karena Engkau Allah yang berdaulat itu mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau memilih kami dan Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, kami berdoa, berikanlah kami kekuatan menjalani hari-hari kami. Berikan hati yang penuh pengharapan kepada kami akan Dikau. Dan biarlah kami terus-menerus dalam hari-hari kami sandarkan diri kami kepada Engkau Allah yang berdaulat itu. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kegiatan-kegiatan gereja kita. Untuk bulan Januari kita masih mengadakan kebaktian kita secara live streaming. Jemaat dapat mengikutinya melalui channel YouTube GKY Makassar. Hari ini kita ada rapat pleno majelis pukul 1 siang. Kami mengundang rekan-rekan majelis untuk dapat mengikutinya melalui Zoom. Ya. Untuk kebaktian doa kita masih akan mengadakannya secara live streaming juga. Kita akan mengadakan di hari Rabu depan pukul 19.30 sampai pukul 20.00 WITA. Berita pernikahan akan diteguhkan dalam pemberkatan pernikahan gerejawi di GKY Makassar, yaitu Saudara Jeffrinton Toberto dan Saudari Laura Angelin pada hari Sabtu 30 Januari pukul 12.30 WITA. Dari Komisi Anak dan Komisi Pasutri akan mengadakan seri pernikahan Kristen yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 22 Januari ya, tanggal 22 Januari ini pukul 20 sampai pukul 21 WITA. Jadi ini akan membahas untuk fase usia pernikahan 11 sampai 16 tahun. Jadi pembahasannya akan lebih banyak berbicara tentang kemesraan dalam pernikahan, karena memang kadang-kadang sudah lama di dalam pernikahan, maka kemesraan itu bisa semakin pudar dan dingin. Tetapi ini kita akan bahas bersama-sama untuk pernikahan usia 11 sampai 16 tahun. Untuk katekisasi pranikah bagi pasangan yang berencana untuk menikah tahun ini, pendaftaran kelas katekisasi pranikah akan dibuka ya, atau telah dibuka. Kelas katekisasi pranikah akan dimulai tanggal 25 Januari pada hari Minggu pukul 13.00 WITA. Jemaat yang akan menikah ataupun walaupun masih tahun depan ya, tahun 2022 tetapi mau ikut kelas katekisasi pranikah juga boleh mengikutinya. Silakan mendaftarkan diri di tata usaha gereja kita. Nah, ini yang berkaitan penting kembali minggu lalu sudah saya jelaskan, yaitu mengenai tata cara verifikasi data jemaat. Ini berkaitan dengan pemilihan majelis untuk pada bulan April nanti. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa setahun-tahun sebelumnya itu langsung kita hadir dan sebagainya, begitu ya, langsung ambil formulir, langsung isi di tempat dan sebagainya.
Tetapi berhubung dengan situasi pandemi corona ini, kita tidak bisa melakukannya seperti itu. Karena itu kami sangat menghimbau jemaat, dan ini dari sinode, itu harus jemaat mendaftarkan diri untuk verifikasi, dan sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup buka member ya titik GKY Makassar titik org ya, member titik GKY Makassar .org. Maka jemaat silakan membuka website itu, kemudian waktu sudah terbuka nanti pilih verify here ya, verify here, kemudian klik ya tulisan itu, kemudian masukkan nama, email dan nomor HP, kemudian klik submit ya. Maka nanti akan, kalau memang itu sudah betul semua datanya, maka itu otomatis akan keluar sudah oke begitu ya. Dan nanti kemudian dikirimkan SMS ke HP kita 4 nomor ya, 4 angka, itu kemudian masukkan ke bagian yang kotak-kotak yang diminta itu, kemudian setelah itu selesai. Bapak Ibu jemaat sekalian terdaftar. Tetapi kalau masih ada kendala, biasanya ini karena persoalan nomor HP yang berbeda, yang sudah berganti. Waktu Bapak Ibu mendaftarkan diri menjadi anggota gereja, kan mencantumkan nomor HP. Mungkin dengan berjalannya waktu nomor HP berubah, maka itu akan mengalami kendala. Karena itu kami mohon untuk Bapak Ibu segera hubungi tata usaha gereja kita, masukkan, beritahukan nomor HP yang baru, supaya nanti tata gereja akan mengubah data itu dan Bapak Ibu dapat memasukkan data itu kembali untuk kemudian mendaftarkan diri untuk pemilihan majelis nanti bulan April. Nanti tata cara itu juga akan kita share melalui Instagram GKY Makassar atau juga melalui WA, grup-grup WA yang ada di gereja kita, itu juga akan di-sharekan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga mengetahui lebih lanjut. Tapi kalau sampai Bapak Ibu mengalami kesulitan sekali, Bapak Ibu silakan hubungi rekan-rekan atau para hamba Tuhan yang ada di GKY Makassar, atau hubungi tata usaha di GKY Makassar supaya nanti bisa diberikan penjelasan dan dibimbing untuk dapat melakukan proses pendaftaran itu. Kami sangat memohon untuk Bapak Ibu dapat memperhatikan ini, karena memang nanti kita pendaftaran sampai bulan Februari, ini cukup pendek waktu kita, karena itu kami sangat memohon untuk Bapak Ibu dapat segera mendaftarkan diri untuk pemilihan anggota majelis. Dan sebentar akan disampaikan dari bagian keuangan mengenai nanti laporan dari tahun 2020 maupun kemudian juga nanti tahun 2021 ini kebutuhan keuangan gereja kita seberapa. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai arah dari gereja kita tahun 2021. Kalau kita lihat, kita punya vision statement ya, punya visi, pernyataan visi kita yaitu transform people, transform community. Saya tahu ini sudah sering disampaikan ya, bahwa dan sampai ada stikernya, transform people, transform community. Nah, maksudnya yaitu apa? Bagaimana kemudian gereja GKY Makassar ini dipanggil untuk mentransformasikan hidup orang percaya, pribadi hidup orang percaya untuk berpusat pada Kristus, yang nanti waktu pribadi-pribadi ini bertumbuh, berpusat pada Kristus, otomatis komunitas kita juga akan bertumbuh menjadi sebuah komunitas yang berpusatkan pada Kristus. Ini sebuah panggilan pemuritan yang Tuhan sudah berikan kepada GKY Makassar. Maka di dalam mencapai visi ini ada 4 misi yang kemudian akan dikerjakan di dalam GKY Makassar. Yang pertama adalah kita mengerjakan excellent worship atau ibadah yang excellent. Bagaimana ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang kemudian betul-betul bukan cuma sekedar bagus, tetapi membawa satu hati menyembah kepada Tuhan. Yang kedua adalah disciple making church. Maka gereja GKY Makassar ini dipanggil untuk kemudian memuridkan ya jemaat.
Banyak orang Kristen berpuluh-puluh tahun ke gereja tetapi tidak bertumbuh di dalam kerohanian dan karakter. Dan ini adalah sebuah panggilan bagi GKY Makassar untuk bagaimana memuridkan, ya, memuridkan. Kemudian yang ketiga adalah family based discipleship. Ini sebenarnya sama antara 2 dan 3, tetapi ini ada spesifik, yaitu bagaimana pemuritan itu terjadi juga di dalam keluarga-keluarga. Kalau keluarga-keluarga sudah bertumbuh di dalam pemuritan, anak-anak bertumbuh menjadi murid Kristus sejak mereka dari kecil, maka gereja mempunyai masa depan yang sangat cerah luar biasa. Maka ini menjadi sesuatu panggilan yang penting yang GKY Makassar mau kerjakan. Dan yang keempat adalah outreach future generation, menjangkau generasi-generasi muda. Kita tahu jumlah penduduk Indonesia 70-80% itu adalah orang muda. Artinya Tuhan sudah berkati Indonesia ini, mungkin juga di hampir sebagian besar di negara-negara di dunia ini, jumlah orang muda ini jumlah yang sangat besar dan mendominasi. Dan tetapi celakanya gereja-gereja jumlah anak-anak muda itu sangat menurun dan sangat sedikit anak-anak muda yang mau datang ke gereja. Maka ini juga menjadi sebuah panggilan bagi GKY Makassar untuk menjangkau anak-anak muda. Nah, karena itu fokus pelayanan untuk tahun 2021 kita akan mengerjakan 2. Kita tidak bisa langsung 4-4-nya, ya. Kita mengerjakan 2. Yang pertama adalah excellent worship. Bagaimana kemudian ibadah kita ini terus secara kualitas, secara hati melayani, itu bagaimana kita kemudian membangun sebuah ibadah yang excellent. Dan kemudian kita di tahun 2021 sebenarnya sudah mulai dari tahun 2020 yang lalu, yaitu menjangkau orang-orang muda. Maka kita ada Redeemer Service, kebaktian yang menjangkau orang-orang muda. Bukan berarti nanti kebaktian-kebaktian yang lain enggak penting, bukan, nanti juga semua akan dikerjakan, tetapi memang ada fokus yang kemudian juga kita mau kerjakan, menjangkau orang-orang muda yang Tuhan sudah karuniakan kepada bangsa Indonesia. Jumlah orang muda 70% daripada penduduk Indonesia. Maka ini ada sebuah ladang misi yang sangat besar sekali. Karena itu ini yang akan menjadi arah yang akan kita kerjakan di 2021. Nah, di dalam 2021 nanti kita akan menuju 2022, itu 2022 kita akan menjangkau yang nomor berapa? Nomor 2, Romawi 2 dan Romawi 3, yaitu disciple making church dan family based discipleship, yaitu pemuritan itu yang akan kita kerjakan. Maka 2021 kita akan mempersiapkan untuk calon-calon fasilitator atau calon-calon kelompok pemuritan. Karena itu tolong doakan jemaat, dukung bersama-sama. Kita mau gereja kita menjadi satu gereja yang betul-betul mengubah hidup orang. Bukan cuma orang datang jadi penonton, tetapi betul-betul mengubah hidup orang menjadi berpusat pada Kristus. Dan itu memberikan sebuah warna bukan hanya bagi gereja kita, tetapi juga bagi kota Makassar, bahkan bagi Indonesia ini. Ini yang kemudian kita rindu untuk kita kerjakan di tahun 2021. Kita akan memberikan persembahan, jemaat sekalian boleh memperhatikan dan scan barcode yang telah tersedia. Marilah kita memberi penuh dengan rasa syukur, kita memberi dengan sukacita, dan kita memberi dengan ketulusan hati. Kita menyanyikan segala puji syukur dan betapa baiknya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya,
segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sembah Tuhan, saya persilakan berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, ada waktu bagi kami untuk mempersembahkan, mengembalikan sebagai iman kami kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, tolong Tuhan memberkati persembahan yang berupa uang ini, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja untuk-Mu di gereja ini. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Yesaya 46 ayat yang ke-10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
duduk. Saat teduh, bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya.